Mas, suara gerendanya gitu mas. Itu bukan gempa. Minuman saya di depan TV itu juga nggak getar-getar, tahu-tahu jatuh aja, tar gitu. Kemudian ada yang tertawa mas. Gimana mas? Ada cerita baru? Ini apa ini yang mau di-share dengan kita ini? Ya, ini pengalaman saya waktu saya jadi security di sebuah gudang. Nah, ini ceritanya saya ini kerja di suatu PT outsourcing. Nah, ada suatu keanehan yang tidak saya sadari sebenarnya. Ini saya kerja itu tempatnya kan luas mas. Ada beberapa gudang, banyak gudang malah. Ini saya cuman dijaga satu orang dan harusnya itu sehari ada 3 shift mas. Itu 8 jaman kerjanya. Tapi saya itu kerjanya cuma 1 shift dan nggak ada yang lainnya yang ganti. Berarti Dan pos itu sendiri gitu ya, pos itu cuma saya yang jaga. Dan anehnya lagi tempatnya paling ujung belakang saya suruh jaga kuburan mas. Duh. Gitu ya? Nah itu kuburan keluarga gudang tersebut. Ya kuburan Cina campur kuburan Jawa gitu mas. Umum? Bukan, itu Keluarga. khusus itu PT itu PT dari vendornya itu. Bekerja itu ya? Nah di sini anehnya mas, saya kan masuknya jam 10 malam, itu sampai pagi mas, sampai jam 6 kalau 8 jam itu mas. Itu shift terakhir ya? Shift Ya, ketiga ya? teman-teman saya yang lain itu jaganya ya rollingan terus, tapi saya enggak mas. Jadi ya suka duka saya di situ. Kok tapi saya pertama-tama itu enggak menyadari bahwa bahwa itu aneh itu loh mas. Ada keanehan di sana itu saya belum menyadari. Saya kira soalnya nggak dijelasin, ini ada 1 shift aja, nggak dijelasin. Yang penting saya masuknya shift ini, kemudian saya suruh jaga dari jam 10 tersebut sampai jam 6 pagi kan. Nah di situ SOP-nya saya cuman jaga tanpa patroli, suruh jaga di pos saja. Jadi cuma diam di situ gitu ya? Iya, cuma diam di situ dan saya nggak ngerti harus ngapain gitu mas. Dan itu sendiri gitu ya? Sendiri mas. Wah ini kayak Nah saya rasanya seperti di prank mas. Nah pokoknya nggak ada briefing sebelumnya? nggak ada mas, cuma dari komandan regunya itu cuma dibilangin begitu. Nah katanya itu kan kayak tes awal gitu loh mas. Sebenarnya ceritanya itu seperti tes awal. Kalau yang baru itu pasti ditaruh di situ dulu, kuat nggak gitu. Soalnya kan di depannya kuburan. Nah, setelah saya tanya di depan, kok nggak ada yang sebelum saya atau setelah saya kok nggak ada. Nah, ternyata memang cuma 1 shift yang di belakang. Maksudnya sebelum sampai itu shift 1, shift 2 gitu ya? Shift 1 sama 3 nggak ada gitu loh. Saya mulai aneh di situ loh. Kok nggak ada? Berarti ini pos tanggung jawab saya sendiri. Iya. Nah, sedangkan dari situ pos terdekat yang ada di situ itu jaraknya kurang lebih hampir
400 meteran mas, soalnya gudangnya memang luas banget. Oke. Nah, coba mas bayangin, mas jaga di pos tersebut sendirian malam-malam mas, Dan gak ada teman ngobrol juga ya? dan nggak ada temen ngobrol. Di sampingnya jarak 20 meter itu keranda mayat mas, Ya sudah kayak juru kunci berarti. hampir kayak juru kunci mas. Iya, iya. Kadang-kadang ada aja gangguannya, tapi saya di situ nggak lama mas, cuman sekitar 10 hari saya udah nggak betah mas. Wah, Ya, pasti banyak ini gangguannya ini. iya mas, tapi saya nggak pernah lihat secara langsung memang. Ya bawaan sih, setiap manusia kan ada bawaannya sendiri-sendiri, ada yang bisa melihat, ada yang enggak. Jadi Hanya merasa gitu ya? ya kayak merasakan gitu loh mas. Saya kayak dengar suara-suara gitu, merasakan kayak kehadirannya gitu loh mas. Jadi hari pertama itu kayak nggak terjadi apa-apa. Nah hari kedua ini mulai ini mas, mulai ada gangguan. Kan di situ ada TV-nya mas. Hari pertama itu normal-normal aja. Hari kedua itu kayak seperti ngeblur gitu mas. Kemudian Semut-semut gitu ya? Tapi Mas Septian ini sebenarnya peka nggak dengan hal seperti itu? ya namanya kalau di tempat yang kayak gitu ya setiap orang pasti ini mas, pasti ada gangguan mas, kalau menurut saya sih. Peka nggak peka pasti keganggu. Iya pasti keganggu mas. Pernah ini kan atasnya pos itu atapnya itu nganu tuh mas, genteng yang kayak keramik gitu mas, kayak beton gitu. Nah kalau kedenger kejatuhan apa itu mas, pasti suaranya kan pasti keras mas. Nah itu sering sekali mas, kayak dijatuhin apa gitu, nggak tahu itu dari manusia atau bukan, saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi ya kalau saya pribadi nggak mungkin lah, soalnya itu posisinya memang deket kuburan, gudang sama sawah mas. Jauh lah dari pemukiman juga jauh, dari pos juga jauh. Dan itu posisi malam. Paling belakang memang. Iya, posisi malam. Saya sendiri juga nggak habis pikir. Pertamanya ya saya nekat, cuman mau cari uang gitu. Ya ternyata banyak gangguannya mas. Ya, hari kedua gitu TV mulai ngeblur dan atap saya mulai dilempar-lemparin gitu. Nah saya cuman ya mau tidur juga nggak bisa mas, kayak ini kejadian yang selalu terjadi kalau saya mencoba untuk terlelap itu, kayak ada orang mau mendekat, suaranya jejak kakinya itu gini mas, suara jejak kakinya itu terdengar jelas gitu loh mas. Kayak orang Iya, mendekat gitu. kayak saya hampir tertidur gitu, mesti brek 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 gitu mas. Waduh, berarti nggak boleh tidur loh. Iya, saya pernah coba pulang kerja itu, pulang nge-shift, saya nggak tidur sampai sore, melakukan aktivitas seperti biasa. Ya saya berharap nanti kalau di sana saya bisa langsung tidur gitu mas. Capek gitu ya. Karena capek, ternyata juga tetap nggak bisa mas. Nah malah itu saya mencoba tidur yang waktu saya hari ketiga itu malah bau mas, bau wangi-wangi gitu, mengganggu. Padahal nggak ada pemakaman, maksudnya nggak ada pemakaman baru gitu, nggak ada mas. Ya gimana, depan kuburan persis mas posnya. Itu memang daerah itu tuh nggak ada akses orang lewat atau apa? Nggak ada orang, itu kan di dalam gudang mas. Jadi memang dia itu dikhususkan untuk makam. Iya, makam keluarga. Gitu. Terus mas jaga di situ gitu ya? Iya, saya juga nggak ngerti sebenarnya faedahnya saya jaga kuburan itu apa, itu juga nggak ngerti, soalnya Training. di depan
di belakangnya kuburan ini temboknya udah tinggi banget mas, sekitar 4 meteran. Orang pun kalau naikin tembok segitu ini belakangnya kan sawah mas, jadi ya gimana, pasti pikir-pikir kan mas. Saya pikirnya setelah seminggu saya mengalami gangguan kayak gitu, ya saya tahan. Maksudnya belum ada yang ekstrim banget gitu mas. Belum ada yang ekstrim banget, jadi saya masih bisa ditoleransi. Ya wajar lah gitu. Saya ya agak-agak takut sebenarnya mas, cuma ya gimana, resiko pekerjaan begitu ya. Saya ya agak nikmati, agak takut juga gimana ya, sebenarnya mau gak mau ya harus tetap di situ sampai perintah dari komandan regunya. Nah, setelah 1 minggu itu baru mulai ada keanehan yang lain mas. Ini pasti lebih Iya, ini lebih ekstrim. Yang pertama itu mas, waktu hari ke-8 ya berarti. Hari ke-8 itu kan agak harusnya udah nggak musim hujan mas, cuma gerimis. Pas waktu itu gerimis kan, kaca pos itu kalau kena nganu kan agak ngembun mas. Jadi di luaran gitu itu seperti terlihat banyak bayangan mas, tapi samar gitu. Ya kayak banyak sekali orang di kuburan tersebut, kayak orang ziarah gitu loh mas. Tapi saya ini mas, ya masih berpikiran alah mungkin cuman firasat saya aja. Kemudian bau wangi, kemudian ada kayak orang di sebelah saya gini. Wah, bikin merinding mas pokoknya mas. Berarti Mas Septian ini merasa ada orang-orang yang ada di dalam ini ya? Iya. Pos itu ya? Ya, soalnya posnya ya lumayan lebar mas. Sekitar 2 x 2 meter mas. Lumayan lebar mas. Itu gambarannya gimana? Jadi posisi pos ini misalnya di depan. Ya, posnya di depan gini. Nah, belakangnya kuburan persegi panjang. Ini depan saya gudang. Sama sini aspal. Tapi aspal ini cuma buat truk kalau siang mas. Akses itu ya? Iya, aksesnya cuma jalan satu itu ke depan. Sepanjang hampir 300 meter mas. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau siang itu ya cukup ramai ya? Yang maksudnya ada akses ke sana gitu? Ya enggak, sebenarnya enggak ramai mas. Soalnya itu kan gudang penyimpanan barang yang enggak terlalu ini mas. Enggak terlalu, maksudnya enggak terlalu diambil setiap hari gitu loh mas. Gitu. Untuk stok berarti? Iya. Oke, lanjut yang tadi berarti melihat saya setelah hari ke-8 melihat penampakan seperti itu gerimisnya nggak berhenti mas. Dan saya kan jadi ya gimana namanya, rasanya kayak gitu, jadi merinding banget. Udah kayak gak wajar gitu mas. Saya tetap kayak baca surat dari agama saya. Surat pendek lah gitu ya. Surat pendek gitu ya, surat yang saya bisa gitu sambil istighfar gitu. Tapi kayak semakin nantang gitu mas, kayak semakin menyeramkan gitu loh. Kayak semakin mendekat. Akhirnya saya udah nggak berani. Akhirnya baju satpam saya lepas, saya kelukupkan di kepala gitu. Udah, saya bertahan sampai pagi gitu terus sambil ketakutan. Iya. Waduh. Iya. Dan besok pagi waktu saya selesai shift, nah itu tuh mas, setiap ada gangguan seperti itu, kalau udah denger subuh gitu, sudah dengar mau masuk subuh gitu, pasti udah hilang semua mas. Anehnya seperti itu mas.
Nah, Tapi sampai subuh pasti masih ketakutan gitu. iya mas, pasti masih ini. Dan gimana mau 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 sholat juga sanyonya juga jauh. Saya juga agak takut. Jadi ya subuhannya jam 6 mas malian mas. Oh, gitu. Terus saya jam 6 ke depan ambil jaklot sama tanya komandan regunya sambil usul, kenapa kok nggak orang dua gitu yang di belakang. Iya, tidak ada kalau teman ngobrol gitu lah ya. Nah katanya nggak bisa, tunggu sebentar lagi aja. Nah ya seperti ada harapan bahwa saya dipindah ke tempat yang lebih baik lah dari pos tersebut. Saya ya jadi berpikir, oh mungkin sebentar lagi saya akan dipindahkan. Jadi saya lanjut lagi, Bertahan gitu ya. tetap bertahan. Terus di hari ke-9, nah ini keanehan yang paling aneh mas, Paling ekstrim tadi. paling ekstrim. Berarti yang tadi itu masih belum ekstrim ya? Nggak maksudnya, ya itu kan nggak terlalu ini gitu loh mas. Nah itu posnya itu kan ada bentuknya kan yang samping kiri dan kanan itu tembok, depannya yang ngadep sana itu pintu sama kaca gini mas. Oh, iya. Nah kacanya ini kaca kabinet gini loh mas. Benar. Nah itu ada yang jatuh mas waktu saya jaga tengah malam. Kacanya. Dan itu dibarengi sama beberapa kayak suara mas, suara kerendanya gitu mas. Itu bukan gempa, minuman saya di depan TV itu juga nggak getar-getar, tahu-tahu jatuh aja, dar. Kemudian ada yang tertawa mas. Parah sudah ini. Udah saya nyerah, saya ke depan mas langsungan. Lari. Naik motor ke depan. Udah saya ke depan. Itu sekitar saya lihat jam 1-an saya ke depan, saya minta bantuan. Terus gimana responnya? Ya responnya orang-orang ya gimana, sudah biasa gitu kan, yang di depan orang tua-tua gitu mas, satpam tua-tua yang udah lama, udah biasa gitu mas. Ya menurut saya ini kejadian bukan nggak masuk nalar gitu loh mas. Nggak wajar gitu ya. Ya saya ya jujur aja takut, kemudian kayak bingung gitu di situ. Kemudian sama satpam seniornya yang di depan itu disuruh ke belakang lagi ambil peralatan saya yang masih ada di sana, kemudian suruh di depan saja. Bergabung dengan Iya, tapi saya kan nggak berani ke belakang sendiri, jadi saya boncengan 3 mas ke belakang. gitu. Boncengan 3 itu loh, kan saya bonceng di depan. Itu kalau dari jauh itu masih kayak kelihatan mas, orang kayak ada orang di samping pintu pos mas, berdiri di situ. Kalau dari depan itu kelihatannya memang gitu mas. Ya mungkin itu cuman kayak imajinasi kita sih. Kalau kena cahaya lampu, kemudian memang cahayanya kan agak redup gitu mas. Tapi waktu Mas Setian membawa bonceng 2 orang itu, maksudnya memang benar-benar. Iya benar-benar kayak kelihatan gitu mas. Wujudnya orang gitu. Iya, bahkan itu bukan rahasia lagi. Kalau di gudang situ itu bukan rahasia lagi. Orang-orang yang senior pun masih sering kayak gitu mas. Mereka juga sebenarnya masih sering diganggu gitu. Iya. Orang siang-siang itu mas, kata sopir yang ambil barang di situ, kalau sopirnya baru pasti dapat gangguan juga. Katanya ada mbah-mbah yang nyapu-nyapu di belakang gitu mas. Padahal petugas kebersihannya itu pakai baju oranye yang itu pemiliknya bukan mbah-mbah gitu maksudnya. Ya sering kayak gitu mas. Tapi ya untung saja saya nggak pernah lihat secara langsung gitu gangguan ini. Tapi ya menurut saya udah
ekstrim banget lah Iya, iya. kalau kayak gitu mas. Itu di hari ke-9. Hari ke-9 dah. Masih ada 1 hari lagi berarti hari 10 nih. Hari ke-10-nya saya ini izin mau tukar pos, ternyata tetap gak boleh. Saya cek log untuk terakhir kalinya jam 10. Kemudian saya tetap di depan kan mas. Iya. Akhirnya memberanikan diri ke belakang, tapi berdua. Karena yang di depan itu kan 3 orang mas. Soalnya dia juga ngatur lalu lintas. Oh gitu. Ngatur lalu lintas buat truk keluar masuk. Nah, ke belakang 2 orang. Ini ya namanya kayak gitu itu entah kita imajinasi kita sendiri atau kan saya nggak tahu mas. Tapi ya saya alamin kayak gitu. Terus kalau saya berdua itu nggak terjadi apa-apa. Kemudian belum ada jam 12 kami ke depan, pos dikunci. Itu seperti kayak tahu gitu saya mau pamit gitu. Ada sambutan terakhirnya mas. Sing hati-hati, kayak kedengar suara gitu mas. Berarti ngomong gitu ya? Iya, suara laki-laki kayak udah ini mas teh. Iya belum tua banget tapi kayak udah tua gitu mas. Sing hati-hati bilangnya gitu. Waduh. Itu apa, teman mas yang sebelah itu juga dengar atau hanya ke mas? Hanya saya saja. Kemudian ya udah jam 12. Kemudian saya minta yang terakhir kalinya kepada komandan regu saya. Ternyata masih belum bisa. Ya udah saya putuskan untuk keluar pamit. Ya karena itu alasannya mas, saya takut kayak gitu mas. Belum siap lah. Soalnya ya baru pertama jadi security itu langsung kayak gitu kan gitu. Tapi sebenarnya orang-orang di sana tahu ya mas? Sebenarnya kalau yang udah lama itu udah tahu, rumor-rumor seperti itu udah tahu. Dan bilang saya juga termasuk agak awet sampai 10 hari gitu mas. Biasanya 2 hari gitu langsung cabut, 2 hari langsung cabut. Oh iya. Itu mas, memang tempatnya kayak gitu mas. Siapa juga yang ini? Iya. Ya masalahnya juga yang dijaga itu makam masalahnya. Nah ya, saya juga nggak ngerti kenapa makam dijaga itu, nggak ngerti mas. Nah mungkin jaga gudangnya belakang gitu. Sampai sekarang juga informasi masih ada ya di tempat ganti? Ya masih mas, masih. Cuma ya tetap ganti terus mas. Kayak di situ istilahnya tempat training lah, uji nyali pertama gitu. Perkenalan. Iya. Seru ya, Mas Antian ini kayaknya punya banyak cerita-cerita yang mistis gitu, pengalaman. Ya ini ya saya sharing pengalaman saya pribadi aja mas. Soalnya saya juga sering pindah-pindah pekerjaan gitu mas. Ya gitu sih. Ini berarti nanti masih banyak ini yang bisa di-share ke saya ya insya Allah masih banyak yang bisa saya ceritakan.